Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendirian atau satu kelompok saja. Kita akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, berbagi kebaikan dan manfaat. Bukan dengan alasan hujah agama, kita serampangan, merendahkan, dan membid'ahkan amalan-amalan orang lain karena alasan perbedaan tafsir. Rahmatan lil alamin itu multi tafsir. Mari kita awali perbuatan baik itu dengan saling bertoleransi atas amalan orang lain, bukan sebaliknya, mengklaim kesalahan orang dan pembenaran diri sendiri, sementara itu wilayah khilafiyah yang sangat membutuhkan daya fikir sebagai manusia dalam bertoleransi. Pepatah mengatakan, jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan mengabaikan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang akan menimpa. Agama itu sederhana saja, yaitu tuntunan dan ajaran kebaikan. Banyak cara yang dilakukan orang-orang beriman dalam mengimplementasikan ajaran yang mereka dapatkan agar menjadi orang yang berlevel takwa. Karena kita manusia lahir sesuai fitrahnya dengan tugas-tugas mulia, mengabdi dan beribadah kepadanya, meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk mewujudkannya, manusia perlu berpikir dalam melakukan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Sebagai makhluk ciptaan, tentu kita tidak akan tahu kelak masuk surga atau neraka. Tapi selama kita masih bisa menggunakan akal pikiran, tentu kita akan memiliki banyak pilihan-pilihan dalam hidup, terutama dalam hal beramal soleh. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai kemampuan. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kita bosan. Dan sungguh amalan yang paling dicintainya dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai Allah dan apa amalannya?" Nabi menjawab, "Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seseorang mukmin, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, engkau bayarkan hutangnya, engkau hilangkan kelaparannya, dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah tutupi auratnya. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya sementara dia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaannya. Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke dalam api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Gemarlah memberikan manfaat kepada orang lain, karena ternyata amalan ini paling dicintai oleh Sang Maha Pencipta. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Gemarlah berpikir agar hidup bisa memberi manfaat. Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Hadis riwayat Bukhari.
Memiliki kelebihan harta agar kita dapat berpikir bagaimana bisa saling berbagi dengan sesama. Memiliki kelebihan ilmu, kita juga berpikir bagaimana ilmu itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Demikian juga memiliki kelebihan tenaga agar bisa memberi keringanan kepada orang lain. Demikian agama mengajarkan memberi keringanan dan kegembiraan kepada orang lain merupakan amalan yang paling dicintai Sang Maha Pencipta ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.